Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 14 Januari 2022. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu bertanggung jawab atas pilihan. Sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam segala hal yang kami alami. Kami merasakan begitu besar kasih-Mu atas hidup kami. Dan saat ini Tuhan, di dalam kasih dan penyertaan-Mu pula, kami hendak bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Mampukanlah kami Tuhan untuk kami merenungkannya, dan di dalam keterbatasan kami, di dalam kerapuhan kami dan kelemahan kami, mampukan kami pula untuk kami menghidupi firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan Tuhan perenungan kami saat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam surat 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 yang demikian sabda Tuhan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula, suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Hidup yang kita jalani sejatinya hanyalah kumpulan dari pilihan-pilihan, kumpulan dari keputusan yang kita ambil dari setiap pilihan-pilihan yang ada. Apapun itu dalam hidup kita, pasti kita selalu diposisikan pada sebuah pilihan. Sederhananya, hari ini kita mau makan apa? Makan A, makan B. Atau hari ini kita mau melakukan apa? Melakukan A, melakukan B. Dalam pekerjaan kita pula, kita mau mengerjakan yang mana dulu ini? Yang ini dulu atau yang itu dulu? Selalu kita berbicara atau kita selalu diperjumpakan di dalam sebuah pilihan. Nah, ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam teks yang kita baca saat ini pula, Paulus menyajikan atau mengajak kita untuk kita membuat keputusan di dalam pilihan-pilihan hidup kita. Pilihan yang dimaksudkan oleh Paulus dalam teks ini adalah tentang perkawinan gitu. Karena situasinya adalah Paulus hidup selibat atau ia tidak kawin selama dalam kehidupan pelayanannya. Ia hanya fokus di dalam pelayanannya itu. Tetapi kemudian yang menariknya adalah Paulus tidak kemudian mengatakan bahwa karena aku tidak kawin berarti kamu juga tidak boleh kawin. Apapun yang terjadi kamu tidak boleh kawin, kamu tidak boleh menikah dan sebagainya. Bukan itu yang dilakukan oleh Paulus, tetapi Paulus justru memberikan pilihan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Saya atau aku memang tidak kawin. Tetapi kalau kamu ingin kawin, ya silahkan kawin, silahkan menikah, silahkan memilih yang laki-laki memilih perempuan, yang perempuan memilih laki-lakinya sebagai jodoh atau sebagai pasangan hidupnya. Itu pilihan yang diberikan oleh Paulus. Tetapi Paulus mengingatkan satu hal lagi. Jika
jemaat pada waktu itu memilih untuk kawin, baiklah mereka sama-sama menghargai satu dengan yang lainnya. Tidak kemudian setelah mereka memutuskan untuk kawin atau untuk menikah, yang laki-laki ataupun perempuan atau pasangan itu kemudian hanya hidup sendiri-sendiri. Bukan itu yang dikehendaki oleh Paulus. Tetapi jika memang jemaat di Korintus memilih untuk mereka kawin atau menikah, mereka harus bertanggung jawab atas pilihannya itu. Nah, ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita bebas, kita bisa memilih apapun dalam hidup kita. Tetapi yang terpenting yang tidak bisa kita lepaskan dari pilihan kita adalah konsekuensi atas pilihan itu. Dan kita sebagai orang yang memilih maka punya tanggung jawab untuk kemudian menghidupi pilihan itu. Pilihan apapun dalam kehidupan kita, setiap pilihan pasti punya konsekuensi. Dan kita harus bertanggung jawab atas konsekuensi itu. Karena memang kita sendiri yang memilih. Kita nggak bisa kemudian melempar tanggung jawab kita kepada orang lain. Saya sering mengatakan bahwa salah satu dasar atau yang membuat seseorang menjadi dewasa, tolok ukurnya adalah apakah orang itu bisa bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Kalau kita tidak bisa bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri, atau bahkan kita melempar tanggung jawab itu kepada orang lain, padahal yang memilih adalah diri kita sendiri, maka mungkin kita bukan orang-orang atau orang-orang yang belum dewasa, baik secara pemikiran ataupun secara iman. Karena kita masih tidak mau bertanggung jawab atas pilihan kita. Oleh karena itu, marilah kita bertanggung jawab atas pilihan kita. Apapun pilihan itu, apapun pilihan yang kita ambil, bertanggung jawablah atas pilihan itu. Yang memutuskan untuk menikah, silahkan bertanggung jawab untuk kemudian dalam pernikahannya itu. Jagalah pernikahannya itu, hidupilah pernikahannya itu. Jangan kemudian ketika sudah memutuskan untuk menikah, kita kemudian menjadi orang yang cuek, orang yang kemudian bodoh amat dengan pernikahan itu. Ataupun kita yang memilih untuk bekerja di A, bekerja di B, memilih profesi A, memilih profesi B, ataupun dalam hidup kita apapun itu, mari kita upayakan tanggung jawab terbaik dari setiap pilihan-pilihan kita. Jangan sampai kita kemudian hanya mengelak dari tanggung jawab kita. Lalu yang kedua adalah, selain kita juga bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri, kita juga diajak untuk kita bisa menghargai pilihan orang lain. Paulus mengatakan di ayat yang ke-7 bahwa ya memang menurut Paulus akan lebih baik jika engkau tidak menikah, engkau tidak kawin. Tetapi Paulus menyadari bahwa setiap orang itu punya karunia yang berbeda-beda. Dan Paulus berusaha untuk menghargai setiap pilihan orang-orang lain di dalam apa yang mereka pilih. Demikian juga dalam hidup kita. Jangan kita mudah untuk menghakimi pilihan orang lain. Hargailah pilihan orang lain. Ketika kita bebas juga, ketika kita punya hak untuk memilih, maka orang lain pun juga punya hak yang sama untuk memilih di dalam kehidupannya. Yang harus kita lakukan bukanlah menjudge atau kita menghakimi pilihan itu. Tetapi mari kita juga hargai apa yang menjadi pilihan dari orang lain. Dan biarlah mereka juga bertanggung jawab atas pilihan mereka. Dan yang pasti, mari kita bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Amin. Marilah saat ini kita berdoa, menyerahkan hidup kita dan setiap pilihan yang kita ambil di dalam Tuhan, supaya kita dimampukan untuk kita bertanggung jawab atas pilihan itu. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kebebasan kepada kami untuk memilih hal-hal yang kami jalani dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya pilihan dan kami bersyukur kami bisa memilih pilihan itu. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami, mampukanlah kami untuk kami bisa bertanggung jawab atas pilihan itu. Ajar kami untuk kami tidak lari dari tanggung jawabnya. Kami hanya mau memilih, tetapi kami tidak mau bertanggung jawab. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kekuatan yang dari Tuhan. Biarlah Engkau yang memampukan dan memberkati kami di dalam menghidupi dan bertanggung jawab atas pilihan itu. Dan juga kami mohon tuntunan dari-Mu, kesadaran dari-Mu yang Engkau hadirkan bagi kami,
supaya kami juga bisa menghargai pilihan orang-orang di sekitar kami. Ajar kami untuk tidak mudah menghakimi pilihan orang lain, tetapi ajar kami untuk kami bisa menghargai pilihan hidup mereka. Ya Bapa, saat ini kami berdoa, kami bersatu hati. Kami hendak berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang Tuhan, di dalam kondisi kesehatannya yang sedang terganggu, dan saat ini sedang berjuang dalam proses pemulihan, proses penyembuhannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresa, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiantono, Bapak Wilson Siagian, Ibunya Nilawati, Ibu Sri Suwatmi Bejo, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadyo, Bapak Andreas Rasdiono. Juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta Gunawan Adi Prabowo yang saat ini sedang tidak enak badan atau sedang sakit. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap saudara-saudara kami ini Tuhan. Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan kepulihan atas saudara-saudara kami ini. Dan biarlah kasih karunia Tuhan boleh senantiasa mereka rasakan di dalam proses yang mereka upayakan dan mereka jalani saat ini. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Sumiarti Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Margono, Ibu Tijemangun Sentono, Ibu Murjangkung, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Marlupi Suhir, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Waginah Paijo, juga Bapak Suprapto, serta orang tua kami yang lainnya Tuhan. Bapak, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati mereka. Engkau yang senantiasa menghadirkan anugerah, damai sejahtera, sukacita atas kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa memampukan mereka menjalani kehidupan di masa-masa tua mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami menyerahkan untuk setiap apapun yang kami alami dan sedang kami pergumulkan dalam hidup kami. Kiranya Engkau yang memampukan kami, memberikan kami kekuatan untuk kami bisa menyelesaikan pergumulan-pergumulan kami. Dan di tengah-tengah pandemi yang masih juga kami rasakan dan kami alami bersama ini Tuhan. Kiranya Engkau yang menghadirkan kesehatan, kekuatan bagi setiap kami. Sehingga dengan kekuatan dan kesehatan itu, kami boleh senantiasa melanjutkan karya kami. Dan kami boleh menjadi agen-agen-Mu untuk mewartakan sukacita di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan Tuhan, hidup kami, pergumulan kami, dan syukur kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam-Mu ya Yesus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.